Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Haider Ali. Saya berasal dari Universitas Negeri Bangka Belitung, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Pertambangan. Sebelum saya memulai materi yang ada, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Mardia SDMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Batubara. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Batubara. Sebelum memulai materi yang ada, kalian harus mempersiapkan diri untuk lebih memahami dari materi yang setelah akan saya sampaikan. Jadi, siapkan terus alat tulis dan juga air minum agar kalian tetap fokus dengan materi serta mencatat hal-hal penting dari proses pembentukan batubara. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki materi tentang proses pembentukan batubara. Baiklah teman-teman sekalian, pada materi yang pertama ini akan membahas tentang definisi batubara itu sendiri. Dan pengertian dari batubara itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dari dekomposisi tumpukan tanaman selama kira-kira 300 juta tahun. Dan batubara itu terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati dengan komposisi terdiri dari selulosa. Dan proses pembentukan batubara ini juga dikenal sebagai proses pembatubaraan atau qualification. Dan batubara juga terbentuk dari endapan organik dan bersifat mudah terbakar. Dikarenakan dari proses dekomposisi tanaman itu akan terjadinya proses biologi dengan mikroba di mana banyaknya oksigen dalam selulosa diubah menjadi karbon dioksida dan juga air. Untuk unsur-unsur utama batubara itu sendiri terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan juga oksigen. Pada materi selanjutnya ini akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan dari batubara. Proses pembentukan dari batubara ini terdapat 5 tahapan, yang dimana di dalam setiap prosesnya akan membentuk jenis-jenis dari batubara yang ada. Langsung saja pada proses pembentukan pertama. Pembentukan batubara yang pertama yaitu proses pembentukan gambut. Di dalam proses ini terjadinya penumpukan tumbuhan yang telah mati pada hutan tropis dan menghasilkan penumpukan yang diuraikan oleh bakteri dan juga jamur. Dan proses ini juga biasanya dikenal sebagai pembentukan humus atau humification, dan sebagai hasilnya adalah batubara jenis gambut atau dikenal sebagai pit. Pada proses pembentukan yang kedua yaitu pembentukan lignit. Pada proses ini terjadinya pengendapan gambut atau pit yang mengakibatkan peningkatan suhu sehingga dibebaskannya karbon dioksida dan kandungan air dan juga kandungan karbon yang bertambah. Di dalam proses ini biasanya juga dikenal dengan nama tahap metamorfik dari batubara. Pada proses selanjutnya yaitu pembentukan subbituminus, yang dimana di dalam proses pembentukan batubara ini terjadinya penurunan oksigen dan juga hidrogen yang bersifat konstan atau tetap. Dan tahap ini juga merupakan tahapan pembentukan batubara dari subbituminus. Pada proses berikutnya yaitu proses pembentukan bituminus. Pada proses ini terjadinya penurunan oksigen dan juga hidrogen secara perlahan. Jadi kedua senyawa ini akan mengalami penurunan di waktu yang bersamaan. Dan tahap ini juga merupakan tahapan pembentukan batubara yang jenisnya yaitu bituminus. Dan proses pembentukan batubara yang terakhir yaitu pembentukan antrasit. Pada proses ini
yaitu terjadinya penurunan hidrogen secara cepat dan oksigen yang bersifat konstan atau tetap. Dan tahapan ini juga merupakan tahapan pembentukan dari batu bara yang bernilai rank tinggi atau yang dikenal sebagai antrasit. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana proses terbentuknya batu bara, akan kita dapatkan hasil yaitu jenis-jenis dari batu bara itu sendiri. Yang dimana jenis-jenis ini terbagi atas 5 jenis batu bara. Baiklah, yang pertama yaitu gambut atau pit, yang memiliki ciri berpori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah. Yang kedua yaitu lignit atau batu bara coklat, yaitu batu bara yang sangat lunak dan mengandung air 35-75% dari beratnya. Yang ketiga yaitu batu bara subbituminus, yang dimana batu bara ini mengandung sedikit karbon dan mengandung banyak air. Oleh karenanya, batu bara ini menjadi sumber panas yang kurang efisien. Yang keempat yaitu jenis batu bara bituminus, yang dimana pada batu bara ini mengandung 68-86% unsur karbon dan berkadar air 8-10% dari beratnya. Dan yang kelima yaitu jenis batu bara terakhir adalah antrasit. Batu bara jenis ini adalah batu bara dengan memiliki kelas yang paling tinggi dengan warna hitam yang berkilauan, yaitu luster atau dikenal sebagai warna metalik, dan mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Dan biasanya batu bara jenis antrasit ini akan sangat mudah menghantarkan panas dan sering digunakan pada industri pembangkit listrik tenaga uap. Baik teman-teman, setelah kalian telah mengetahui proses pembentukan batu bara itu dan juga jenis-jenis batu bara itu, adapun tempat pengendapan atau lingkungan pengendapan dari batu bara tersebut hingga terbentuk seperti yang kita ketahui. Apa saja lingkungan pengendapan itu? Baiklah, kalian harus simak selalu dan mencatat selalu agar kalian dapat mengetahui serta memahami apa saja tentang batu bara. Baiklah, pada lingkungan pengendapan batu bara yang pertama yaitu Bread Plain, yang merupakan daerah dataran aluvial yang berada di antara pegunungan, dan biasanya terdapatnya endapan material sedimen kasar diagenesa gambut ombrogenik, yaitu gambut yang hanya terbentuk karena pengaruh air hujan. Yang kedua yaitu Alluvial Valley dan Upper Delta Plain, yang dimana pada daerah ini Alluvial Valley dan Upper Delta Plain merupakan lingkungan pengendapan yang memiliki karakteristik litofasies yang sama, dan lingkungan ini terbentuk dari hasil transisi lembah dan dataran aluvial dengan dataran. Pada lingkungan pengendapan batu bara selanjutnya yaitu Lower Delta Plain, di mana Lower Delta Plain ini memiliki pengaruh dengan pasang air laut yang akan membawa nutrisi ke dalam rawa sehingga meningkatkan material sedimen plastik halus yang ikut terendapkan di lingkungan ini. Dan hal tersebut akan mempengaruhi terhadap kenaikan pengotor selama proses penggambutan hingga pembatubaraan. Dan lingkungan selanjutnya yaitu Back Bear Strand Plain, yang dimana gambut akan terbentuk di lingkungan ini dan dipengaruhi oleh pasang dan surut air laut. Kemudian delta akan terbentuk
jika tingkat sedimentasi tinggi, sedangkan tingkat sedimentasi yang rendah akan membuat material sedimen terdistribusi sepanjang garis pantai. Lingkungan pengendapan batu bara yang terakhir yaitu estuari, yang dimana terbentuk karena tingkat sedimentasi dan energi pantai yang sangat rendah, sehingga tidak akan terbentuknya delta. Dan batu bara yang terbentuk di lingkungan ini sangatlah tipis dan persebarannya pun tidak luas. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video kali ini. Semoga ilmu yang telah saya berikan ini akan menambah wawasan serta pengetahuan Anda tentang proses pembentukan batu bara. Sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan saya ingin meminta maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.